Ya, pemirsa, bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang diduga terlibat kerusuhan di Kamboja saat mencoba kabur dari perusahaan online scam dan bagaimana sebetulnya duduk perkara kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan PLT Direktur Cyber Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kombes Pol Guntur Saputro. Pak Guntur, selamat sore. Selamat sore Pak Leo. Ya, Selamat Pak sore. Guntur, kita mendapat informasi WNI yang sekarang itu ada di kepolisian di Kamboja. Seperti apa Pak kondisi terakhirnya Pak Guntur? Baik, terima kasih Pak Leo. Kami sampaikan informasi terkait dengan kondisi WNI kita yang ada di Kamboja. Jadi dari total 97 yang awalnya keluar ataupun pergi dari sebuah perusahaan scam yang ada di kota Khartoum, itu saat ini ada penambahan 13 orang yang berhasil dan sudah dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Dikarenakan informasi juga dari WNI-WNI yang sudah keluar sebelumnya, di mana mereka menyampaikan informasi masih ada teman ataupun rekannya yang ada di perusahaan scam tersebut, dan oleh kepolisian kota Khartoum sudah berhasil dikeluarkan, sehingga totalnya saat ini ada 110 WNI. 110 WNI itu saat ini semuanya sudah berada di rumah detensi imigrasi ataupun di otorita Kamboja, Pak Leo. Dan alhamdulillah kondisinya semua dalam keadaan sehat, dan 11 WNI yang dilaporkan sebelumnya ada di rumah sakit itu sudah dalam keadaan baik dan saat ini sudah bergabung dengan rekan-rekan WNI lainnya di rumah detensi di otorita Kamboja. Terkait dengan laporan sebelumnya yang menyampaikan bahwa mereka mengalami luka ataupun sakit, alhamdulillah lukanya ataupun sakit yang diderita bukan sakit yang bersifat serius, yaitu internis dan lain sebagainya. Namun dari keterangan mereka itu diindikasikan dan diduga ada 4 orang WNI yang melakukan kekerasan terhadap sekelompok WNI kita yang berhasil keluar dari perusahaan scam tersebut. Siapa saja mereka? Mereka ini adalah di dalam kegiatan scam di perusahaan tersebut. Mereka ini bertugas ataupun mendapatkan posisi sebagai leader scam. Jadi kronologisnya, apabila mereka melakukan aktivitas scamming kemudian tidak mencapai target dan lain sebagainya, keempat orang WNI inilah yang melakukan upaya mungkin memberikan sanksi hukuman berupa kekerasan, dan alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang diinvestigasi. Demikian Pak Leo. Pak Guntur, berarti 110 orang WNI dan semuanya ada di otoritas Kamboja. 4 orang WNI itu ditahan polisi Kamboja, artinya mereka kemungkinan akan juga kena sanksi atau hukuman di sana, atau seperti apa Pak Guntur? Ya, kita akan menunggu hasil investigasi dari pihak otorita Kamboja, karena ini kan merupakan kedaulatan dari Kamboja, dan tentunya bersama dari pihak KBRI, karena ini adalah warga negara Indonesia, meskipun statusnya adalah diduga sebagai pelaku kejahatan, menjadi kewajiban negara untuk menjamin perlindungannya, artinya memantau proses investigasi dan penanganannya yang dilakukan oleh otorita Kamboja, dan tentunya perkembangan informasi dan hasil investigasinya akan menjadi suatu informasi yang akan menjadi tindak lanjut bagi bagaimana perlindungan dan hukum terhadap mereka nantinya. Pak Guntur, dari pemeriksaan mungkin ya yang Anda lakukan di sana, apakah memang seluruh WNI 110 orang ini Pak, itu terlibat seluruhnya dalam perusahaan scamming online, lalu status mereka ke sana itu memang ditipu semua, dikatakan tidak untuk melakukan scamming online, pekerjaan lain, atau memang ada yang memang dari awal sudah tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari sindikat scam online ini Pak? Bisa dipilah-pilah Pak? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Leo. Tentunya ini menjadi salah satu tugas dari Bapak Menteri kepada kami terkait dengan yang pertama adalah memastikan bagaimana WNI-WNI yang ada di Kamboja yang diduga bekerja ini telah melakukan aktivitas ataupun diduga kerusuhan tersebut
terjamin keselamatannya saat ini, dan alhamdulillah mereka semua sekarang ada di otorita Kamboja. Ya. Kemudian bagaimana mereka bisa berangkat ke Kamboja itulah menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan assessment. Kita melakukan verifikasi bagaimana mereka bisa berangkat ke Kamboja. Artinya keberangkatan mereka seperti apa, melalui apakah melalui platform digital, melalui akun-akun tertentu, baik itu akun Telegram, Facebook, atau yang lainnya, ataupun ajakan dari teman-teman. Dari beberapa WNI yang sudah kita assessment, mereka berangkat ini memang melalui berbagai macam upaya rekrutmen yang ilegal dari temannya, dari platform-platform tertentu yang mengajak, mengiming-imingi, memberikan peluang kerja, dan sehingga kita harapkan warga kita kan tidak hanya saat ini bagaimana menanganinya, tetapi mencegah agar tidak ada lagi WNI-WNI kita yang secure berangkat kerja ke Kamboja dengan berbagai macam ilustrasi ataupun rekayasa ataupun keadaan-keadaan dan kondisi yang menggiurkan. Jadi kalau melihat suatu ajakan bekerja ke luar negeri yang sifatnya adalah mencurigakan, seperti bekerja diberikan biaya gaji tinggi, kemudian proses mudah, cepat, itu hal-hal yang perlu menjadi penekanan dan informasi yang perlu kehati-hatian. Kemana kita bisa tahunya ya harus bertanya kepada ataupun mengacu kepada aturan bekerja di luar negeri. Harus jelas. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa pemberi kerja kita, Pak, namanya kerja ke luar negeri. Kalau kita tidak pasti pemberi kerjanya, itu akan tumbuh berbahaya bagi warga kita. Ya. Pak Guntur, 110 orang WNI yang sekarang ditahan atau ada di Kamboja ini seluruhnya akan segera dipulangkan oleh Anda, oleh pemerintah, atau memang nanti ada 4 orang itu yang akan tertahan di sana, atau seperti apa Pak rencananya, Pak? Terima kasih Pak Leo. Tentunya ini alhamdulillah beberapa hari ini kita komunikasi intens dengan pihak KBRI Phnom Penh, dan sangat luar biasa teman-teman di KBRI Phnom Penh berupaya bagaimana memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara Indonesia kita yang ada di Phnom Penh, dan melakukan komunikasi intens dengan otorita Kamboja, dan alhamdulillah perlakuan terhadap 110 WNI kita ini mendapatkan suatu perlakuan yang cukup extraordinary gitu ya. Artinya mereka dalam waktu dekat akan bisa kembali atau pulang, atau dalam bahasa kami adalah repatriasi. Bagaimana mereka akan kembali dan lain sebagainya, tentunya kita akan lakukan, saat ini sedang dilakukan verifikasi. Jadi ada 91 orang yang memiliki paspor, selebihnya tidak memiliki paspor. Tentunya yang tidak memiliki paspor akan melalui proses administrasi dengan penerbitan SPLP. Kemudian yang 91 orang yang sudah memiliki paspor ini akan segera dilakukan komunikasi supaya bisa repatriasi mandiri, artinya bisa dipulangkan ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Tentunya mereka harus melalui verifikasi pendataan, dari mana mereka dulu berangkat, kemudian saat ini bekerja di mana, apa yang mereka hadapi selama ini. Karena akan menjadi verifikasi siapa memberi kerja yang bertanggung jawab, dan siapa saja oknum yang bertanggung jawab terhadap keberangkatan mereka sebelumnya. Ya. Baik, kita harapkan tentunya perlindungan warga negara ini bisa terus juga dilanjutkan dengan penyampaian atau penegakan hukum. Terima kasih Kombes Guntur Saputro sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.